kurang seberapa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim imannya tanpa keraguan. Kalau kita banyak ragunya. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia jika dia berkurban paling banyak di dalam bilangan kurbannya. Unta 100 ekor, kambing 100 ekor. Semua dia yang namanya kurban. Sampai ada salah satu umatnya nanya, "Wah Ibrahim, engkau nggak rugi? Nggak takut miskin? Kok yang namanya binatang banyak banget yang dikorbanin?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? "Jika Allah meminta aku harus mengorbankan putraku, maka akan aku iakan." Ini sebelum nikah ini. Ini ngomong sebelum nikah. Belum punya istri. Dia ngomong, seandainya anakku ingin dijadikan kurban, maka akan aku berikan kepada Allah. Nikahlah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah. Nikah dengan Siti Sarah. Begitu nikah dengan Siti Sarah dapat ujiannya. Dapat, nggak punya anak puluhan tahun. Sedangkan dia mendambakan seorang anak. Lalu dia mendapatkan perintah dari Allah untuk mempersunting Siti Hajar. Yang ngelamarin siapa? Siti Sarah. Tuh sama Siti Hajar. Emang Siti Hajar itu cantik? Kalau dibilang cantik atau apa? Enggak. Siti Hajar adalah dari seorang budak yang dimerdekakan. Disuruh nikah. Nabi Ibrahim menikahkan Siti Hajar karena siapa? Perintah Allah. Kalau boleh punya kemauan, nggak mau dia cari yang bekas budak. Yang dia cari apa? Hamba yang merdeka, yang cantik, rupawan. Tapi ini enggak, karena ini perintah Allah, nurut. Fahamdan li rabbil husana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kadadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-abhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati imana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita membaca atau kita menceritakan tentang bagaimana khitan adalah ini bentuk syariat yang diwajibkan bagi setiap seorang mukmin yang ditanamkan keimanan kepada Allah, maka setiap keimanan harus ada pengorbanan. Habib, Allah udah ciptain kita sempurna, tapi kenapa kita harus dikhitan? Itu kan membuang apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang dibuang sebagian kecil dan itu menyimpan penyakit, menyimpan najis. Bib yang khitan laki-laki aja, perempuan pun dikhitan. Yang dibuang sebagian daripada sesuatu yang banyak mudarat dan menyimpan najis, sehingga itu akan menjadi satu penyakit yang obatnya sulit. Maka setiap orang yang beriman
mengikuti apa yang diatur di dalam syariat. Ketentuan Allah, kita nggak boleh untuk kita melanggar setiap ketentuan apa yang dikatakan wajib di dalam agama. Banyak saat ini orang-orang yang di luar agama Islam, mereka berbondong-bondong, baik yang muda, yang tua, semua sekarang dikhitan. Kenapa? Ada manfaat di dalam. Ada satu ulama, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, didatangi oleh salah satu orang yang kalau nggak salah non-muslim. Dia datang mengatakan, wahai Tuan, kenapa sih di Islam itu ada harusnya dikhitan? Bukankah itu menyakiti? Menyakiti diri sendiri itu kan perbuatan zalim, katanya. Gak dijawab sama Habib Salim. Subhanallah, ada tamu datang bawa buah. Buahnya dikeluarin. Saat ini tamu yang non muslim mengambil buah jeruk, ditarik. Gak boleh diambil. Mau ambil yang lain, ditarik sama Habib Salim, gak boleh. Begitu dia ambil pisang, dikasih. Begitu dia ambil pisang, dikasih, gak ditarik. Begitu dia buka, disuruh stop sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Stop, jangan dikupas. Lah, bagaimana ceritanya Habib? Saya makan sama kulit-kulitnya, mana enak. Begitupun di khitan. Jadi bakal ketemu enaknya. Paham nggak? Yang paham yang udah, kalau yang belum mah nggak paham. Paham ya? Yang namanya pengorbanan bukan hanya khitan. Tega nggak tega kita ngelihat anak umur kecil. Al berapa umurnya? Hah? 6 tahun. Sakit nggak Al? Enggak. Orang tuanya sedih nggak? Sedih. Kenapa? Mau gimana pun dia harus dikorbanin. Contohnya, kita ini banyak imannya penuh dengan keraguan. Karena imannya kita sebatasan apa yang kita lihat. Nggak pernah kita beriman itu dengan yang kita rasakan. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah gaib nggak? Nggak kelihatan. Tapi saat kita memiliki iman, yakin Allah ada di mana? Ada di dekat kita. Ada di dalam hati kita. Sampai Allah menyatakan dengan urat nadi, Allah nggak jauh, dekat. Saking dekatnya Allah dengan kita. Tapi masih banyak orang yang bermaksiat, yang berbuat kemaksiatan, walaupun Allahnya ada. Dia yakin Allah ada. Ini yang namanya iman penuh keraguan. Paham ya? Ada lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman ngajarin kita dirikan salat. Orang yang ninggalin salat dengan sengaja dosa besar, sebagaimana dia meniduri seorang wanita, dia berzina sampai ini anak hamil, ini perempuan hamil, keluar anaknya dibunuh. Sama. Dan ini lebih parah dibanding orang yang berzina dan mengeluarkan anaknya dengan sengaja. Lalu dibunuh. Ini dosa besar ninggalin salat. Udah tahu dia beriman kepada Allah, tapi sengaja ninggalin salat. Ini iman dengan penuh keraguan. Setelah dirikan salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Rezeki gaib. Kapan rezeki datang? Siapa yang tahu? Allah yang memberikan. Kadang ada orang yang rezekinya kita minta dengan cara memaksa. Dengan cara apa? Judi slot. Cicing. Ada nggak judi slot? Siapa? Lu. Ada nggak? Itu rezeki yang dipaksakan. Nggak ada orang yang namanya bisa kaya karena hasil judi. Bohong.
Sekali nikmat kena, 2 kali kena, 3 kali miskin lo. Mudah-mudahan yang masih ngisi slot rumah tangganya berantakan. Yang jomblo jodohnya jauh. Yang rezekinya lagi loba Allah miskinkan. Ini judi, haram. Rezeki itu gaib. Bapak, ibu datang ke sini. Tahu nggak bakal dapat rezeki apa? Tahu nggak? Ada snack. Hah? Belum? Mana Miss? Belum dikeluarin itu. Ada snacknya. Oi, dapat nggak? Isinya apa? Ah, kue-kue, mie. Ada? Beruntung gue cuma air doang. Bentar lagi juga tipes gue. Tiap ceramah air lagi. Datang ke situ tuh air lagi aja sama pisang. Suruh makan kacang kulit, pakai usaha. Rezeki bukan? Siapa yang tahu kita datang ke sini apa yang disediakan Allah yang berikan kok. Jangan pernah takut, rezeki kita nggak akan pernah ketukar. Siapapun dia ada jaminan rezekinya. Pernah nggak kita jalan naik motor kah, naik mobil kah, mau beli apa, mau beli rokok lah contohnya. Begitu lagi jalan ketemu warung, kelewatan, di depannya ada warung lagi, belinya sama warung depan. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Yang harusnya kita beli di warung sebelumnya, tapi di warung kedepannya karena udah kelewatan, ya udah kita beli di situ. Rezekinya rezeki siapa? Warung yang di depan. Allah nggak pernah ngasih ketukar kok rezeki. Cacing di dalam tanah aja Allah kasih rezekinya. Yang namanya gaib wajib diyakini dengan yang namanya sunat ada pengorbanan. Contoh, orang pergi haji saat ini ada pengorbanannya. Ada. Jihad fisabilillah ada pengorbanannya. Ada. Salat 5 waktu ada pengorbanannya. Ada. Kenapa? Harus buang waktu seberapa menit untuk dia sampai kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, dia sujud kepada Allah, menuntaskan haknya seorang hamba kepada Rabbnya. Itu salat tuh. Ada orang yang berpuasa, ada pengorbanannya enggak? Harus ninggalin minum yang seger, harus laparnya dijaga, tahan lapar, kita enggak makan, kita enggak minum. Demi apa? Iman, syariat itu adalah ketentuan. Ini yang namanya pengorban. Kita di sini imannya kita belum seberapa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim imannya tanpa keraguan. Kalau kita banyak ragunya. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia jika dia berkurban paling banyak di dalam bilangan kurbannya. Unta 100 ekor, kambing 100 ekor. Semua dia yang namanya kurban. Sampai ada salah satu umatnya nanya, wah Ibrahim, engkau nggak rugi, nggak takut miskin. Kok yang namanya binatang banyak banget yang dikorbanin? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jika Allah meminta aku harus mengorbankan putraku, maka akan aku iakan. Ini sebelum nikah ini. Ini ngomong sebelum nikah. Belum punya istri. Dia ngomong seandainya anakku ingin dijadikan kurban, maka akan aku berikan kepada Allah. Nikahlah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah. Nikah dengan Siti Sarah. Begitu nikah dengan Siti Sarah dapat ujiannya. Dapat, nggak punya anak puluhan tahun. Sedangkan dia mendamba-dambakan seorang anak. Lalu dia mendapatkan perintah dari Allah untuk mempersunting Siti Hajar. Yang ngelamarin siapa? Siti Sarah. Tuh sama Siti Hajar. Emang Siti Hajar itu cantik. Kalau dibilang cantik atau apa? Enggak. Siti Hajar adalah dari seorang budak yang dimerdekakan. Disuruh nikah. Nabi Ibrahim menikahkan Siti Hajar karena siapa? Perintah Allah. Kalau boleh punya kemauan, nggak mau dia cari yang bekas budak. Yang dia cari apa? Hamba yang merdeka, yang cantik, rupawan. Tapi ini enggak, karena ini perintah Allah, nurut.
Baru nikah, subhanallah dapat anak bernama siapa? Ismail aja lo, Nabi Ismail. Emang kang apa? Kang ketupat. Punya anak siapa namanya? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lagi seneng-senengnya punya anak. Lagi bangga-bangganya punya anak. Perintah karena ngelihat Siti Sarah mulai cemburu. Baru nikah punya keturunan, lama nikah nggak punya keturunan. Siti Sarah cemburu. Makanya Pak, kalau perempuan lagi cemburu jangan diladenin. Diemin. Kalau bisa peluk Pak. Perempuan kalau lagi ngomel karena cemburu, peluk. Boro-boro dipeluk, dicakar iya. Emang lu sama manusia apa sama monyet sih kawinnya? Yang namanya perempuan mah pakai perasaan, dipeluk dikit sama seorang suami mah paling enak, paling gampang. Yang namanya perempuan kalau udah bikin, yang laki bikin salah, perempuan dengar aja perkataan maaf dari seorang suami, dimaafin. Perempuan perasaannya mah luar biasa. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau kita jadi laki-laki punya salah, ngomong maaf. Jangan segenan, lu mah jaim. Udah bikin salah, minta kawin, nggak dikasih-kasih, lu marah sama bini lu. Kawin yang kedua maksudnya. Haji Custom begini-begini aja. Kita sama Pak Haji. Kita punya kemauan tapi nggak punya keberanian Pak Haji. Terusin nggak? Lu dari tadi pada mundar-mandir mulu, nggak ada yang duduk rapi. Yang belakang panggung berisik, yang di depan orang mundar-mandir mulu. Ini saya nggak lama-lama, abis ini saya harus ke Ciniru, soalnya jauh. Mau dengerin? Aku ngambek ah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nabi Ibrahim, Siti Sarahnya cemburu. Allah Maha tahu. Diperintah Nabi Ibrahim, ya Ibrahim bawa Siti Hajar sama Siti Sarah ke tanah Bakkah. Yang sekarang kita tahu Mekah Al-Mukarramah. Dibawa, begitu sampai di tanah yang tandus, gak ada dedaunan, gak ada air. Tiba-tiba mau ditinggal. Siti Hajar nanya, ya Nabi Allah Ibrahim, wahai suamiku, ini benar saya mau ditinggal di tempat ini? Ini gak ada manusianya loh. Ini nggak ada siapapun loh. Iya, saya harus meninggalkanmu di tempat ini. Dengan iman, seorang istri Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, ini atas keinginan Allah atau keinginanmu? Ya, ini adalah keinginan Allah dan aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menitipkanmu di tempat ini. Apa jawaban seorang istri yang saleha, penuh dengan keimanan, tanpa keraguan? Beliau mengatakan, wahai Ibrahim, jika ini adalah perintah Allah, maka pergilah. Aku yakin Allah akan menjaga dan menjaminku, katanya. Iman tanpa keraguan. Coba kalau model bini kita. Yang Cikubang udah mulai padat ya. Kita pindah yuk. Kemana? Gunung Cermek. Sebelah mana? Hutan pinus. Tinggal rumah sendiri-dirian. Sampingnya kandang maung. Kira-kira istri kita ada yang mau begitu? Ada? Ada yang begitu? Ada? Ih, kalau nggak ada mendingan tuker tambah. Ini istri yang saleha, nurut, manut. Ditinggalnya bukan sebentar, lama. Nabi Ibrahim pergi. Begitu pergi, selesai dapat 9 tahun. Kalau di dalam riwayat 90 tahun. Umur dulu, Nabi Ismail 90 tahun tuh masih anak-anak. Yang umur kita tuh 9 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi sedang-sedangnya, penuh dengan kerinduan. Disuruh bawa pisau yang tajam. Begitu bawa pisau yang tajam, Nabi Ibrahim husnudzon kepada Allah. Oh, mungkin nanti di jalan ketemu ada binatang, bisa disembelih untuk hadiah untuk Siti Hajar dan Ismail, katanya. Wa subhanallah, begitu beliau istirahat, ketemu dengan Siti Hajar dan Ismail dengan penuh kelembutan, kasih sayang, begitu peluk selesai tertidur di bawah pohon, Allah turunkan satu ilham.
untuk menyembelih anaknya sesuai dengan janji Nabi Ibrahim dahulu, jika Allah menginginkan untuk aku mengorbankan anakku, maka akan aku korbankan anakku. Allah minta janjinya Nabi Ibrahim untuk ditepati. Begitu bangun, sedih, tapi di dalam satu sisi karena keimanan, yakin ini dengan perintah Allah, maka dilakukan. Dibawa Nabi Ismail, ditaruh di atas batu. Sebelum ditidurkan ditanya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Apa jawaban Nabi Ismail? Seorang anak yang penuh dengan keimanan tanpa keraguan dan menyatakan, wahai ya bunayya, wahai ayahku, maka segerakanlah jika itu perintah Allah, insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Coba lo, kita punya anak lo. Sini Tong. Mana Bu, Pak? Tiduran. Ngapain? Gue mau korbanin lu. Anak nyaut, orang tua PA. Kenapa? Imannya penuh dengan keraguan. Kebayang Akbar lo. Dikurbanin Akbar. Saya kalau lagi pikir-pikir luar biasa. Allah ini ngasih sempurna dengan kita. Imannya kita betul-betul ditempa. Nabi Ibrahim, gak ada kita dapat ujian kayak Nabi Ibrahim.